Hai teman-teman, assalamualaikum. Hari ini di sore hari sambil menunggu puasa, saya akan membuat video ya. Ini saya membuat video berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan yang saya amati di sekitar ya. Kenapa banyak orang yang awalnya menggebu-gebu menanam melon, berkecimpung di dunia pertanian tentang melon, tapi pada akhirnya dia gagal dan tidak semacam trauma ya teman-teman, dan tidak berani lagi untuk menanam melon. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu apa ya? Yang pertama, mereka terlalu bernafsu ya, ibaratnya bernafsu dan menggebu-gebu pada keuntungan melon. Jadi ketika dia sangat bernafsu dan apa ya, yang ada di pikirannya adalah tanam melon hasilnya banyak, pikirannya, dan hasilnya juga banyak. Jadi mereka menggebu-gebu dan terlalu bernafsu menanam melon dan tidak memikirkan apa yang menjadi penyebab kegagalan pada melon itu sendiri ya teman-teman. Nah, ternyata ya banyak sekali yang saya amati petani-petani yang akhirnya malah bangkrut ya, dan akhirnya ada yang jual tanah atau jual apapun dan tidak berani lagi untuk menanam melon. Jadi yang saya amati seperti itu teman-teman, karena banyak sekali contoh ya. Kita akan memberikan contoh ya. Saya sendiri sering gagal teman-teman. Awal-awal saya tanam melon, saya akan pernah gagal, tidak panen sama sekali satu kali, yaitu sekitar 3.000 batang melon. Waktu itu separuh perjalanan dan sudah tidak saya rawat karena saya memperhitungkan kalau saya rawat sampai finish nanti saya tidak akan untung dan saya rugi. Nah, di situ saya rugi teman-teman, sekitar separuh modal ya. Ruginya sekitar jutaan rupiah teman-teman. Jadi ya tidak apa-apa ya kalau kita sudah mengetahui prosesnya. Dan kegagalan itu terjadi bukan karena kesalahan saya, tapi karena cuaca ya teman-teman. Cuaca yang tidak mendukung. Kegagalan akibat keriting hampir 100%, bisa dibilang 100% teman-teman. Nah, jadi seperti itu ketika ini cerita ya teman-teman. Salah satu petani misalnya, kita tanam melon, terus akhirnya kita hasilnya bagus dan langsung menggebu-gebu. Sebelum panen melon ada juga yang langsung membuat bedengan baru dan menanam yang baru tanpa memikirkan apakah nanti cuacanya bagus atau tidak, atau setelah panen kita langsung tanam lagi tanpa memikirkan keadaan iklim atau cuaca yang akan mendatang ya teman-teman. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, saya menanam melon paling setahun, kalau paling banyak ya 2 kali ya teman-teman, tapi rata-rata ya 1 kali. Kalau 2 kali, kalau iklim di sini, musim di sini berdasarkan pengalaman yaitu awal musim hujan atau akhir musim hujan tanam ya teman-teman. Jadi kita tanam waktu akhir musim hujan, kita mendapatkan separuh perjalanan ya. Itu biasanya kalau di sini masih bagus, tapi kalau sudah masuk musim kemarau di sini sudah sangat pengalaman saya yang dulu sangat susah ya, tapi kalau sekarang belum coba lagi, nanti akan coba lagi ya teman-teman. Misalkan kita mau mengetahui apakah bulan ini setelah musim hujan atau musim kemarau ini apakah bisa ditanamin melon, suatu saat pasti akan coba, tapi cuma sedikit untuk percobaan saja teman-teman. Karena saya lebih senang ya menghadapi tantangan atau mencari solusi-solusi dalam masalah apa yang saya tanam, misalkan melon atau yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pengalaman yang pernah saya amati. Dan ada juga petani melon baru pertama kali, yang ada di pikirannya pasti ada pikirannya hanya keuntungan ya teman-teman, keuntungan tanpa persiapan mental,
apakah saya nanti bangkrut atau saya rugi. Jadi yang dipikirkan hanya keuntungan ya teman-teman. Jadi ketika baru pertama nanam melon terus akhirnya gagal, nah di situ kadang terjadi trauma ya teman-teman, dan kapok, istilahnya tidak akan mengulangi lagi ya, dan tidak mau menanam lagi, dan tidak mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan ya. Jadi sebenarnya menjadi petani itu sangat sulit, bisa dibilang sangat sulit, sangat susah ya. Jadi keuntungan, keberhasilan itu terkadang kita tidak tahu ya. Kadang kita sudah mengira-ngira bahwa kali ini saya pasti bagus ya, setengah perjalanan bagus, setengah perjalanan lebih bagus, dan tapi akhirnya terkena penyakit atau terkena jamur dan akhirnya gagal panen juga banyak seperti itu ya, istilahnya teledor ya teman-teman. Dan akhirnya pertama kali tanam tidak goal dan akhirnya gagal, dan selanjutnya tidak berani untuk menanam lagi ya teman-teman. Jadi untuk menjadi petani melon itu dibutuhkan mental yang sangat kuat juga untuk mempersiapkannya. Dan kalau saya ya teman-teman, kalau saya menanam melon itu ya modal seminimal mungkin ya. Jadi misalkan kita punya modal kuat, kita cuma 1000 batang, seperti saya ini cuma 1000 batang yang baru panen kemarin, cuma itu saja ya teman-teman. Jadi modal kita cukupnya segitu ya, segitu saja. Kalau saran saya tidak perlu terlalu menggebu-gebu ya, sekuatnya kita saja, jangan sampai kita menanam banyak sekali dan modal kita hasil dari ngutang, itu sangat fatal ya kalau kita mengalami kegagalan dan kita cuma menanam satu komoditas, hanya melon saja. Kalau saya ada melon, ada tanaman lain ya teman-teman, ada bawang merah, ada tanaman jagung. Jadi apabila melon saya bangkrut, saya bisa menutupinya dengan tanaman-tanaman yang lain itu, walaupun tidak bisa menutupi semua ya. Jadi banyak sekali ya, kadang cuma menanam satu komoditas melon saja dan gagal, dan uang yang buat tanam itu dari ngutang. Jadi sangat-sangat disayangkan ya teman-teman, dan akhirnya tidak bisa untuk menanam lagi, karena untuk mengembalikan modal itu saja susah, apalagi mau menanam lagi. Dan banyak juga petani-petani yang awalnya sukses banyak ya, dan akhirnya juga bangkrut juga. Nggak tahu, mungkin manajemen atau apa yang kurang pas, mungkin bukan waktunya penanaman melon atau bukan musim melon tetap menanam ya. Tapi catatan saya teman-teman, kalau di daerah sini misalkan bagusnya penanaman melon misalkan bulan di sini bulan 11 sampai bulan 3 atau 4. Kalau di daerah lain bisa saja ya teman-teman. Jadi yang mengamati suatu daerah itu ya kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa berpatokan sama satu petani. Misalkan teman-teman ada yang menanya ke saya, bulan apa yang bagus tanam melon ya. Kalau saya ya jawab ya berdasarkan pengalaman saya di sini teman-teman. Jadi kalau di daerah teman-teman yang tahu ya teman-teman sendiri, jadi bukan saya teman-teman. Jadi menjadi petani itu harus bisa memahami cuaca, bisa memahami waktu yang pas untuk menanam melon, bisa memahami gejala-gejala penyakit, gejala serangan hama yang ada pada tanaman melon, dan disitulah ya letak kesuksesan kita nanti akan lebih dekat ya teman-teman. Jadi kita paham semua faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan keuntungan maupun kerugian ya teman-teman. Nah di sini saya hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Terkadang saya kasihan melihat petani, apalagi yang baru pertama nanam terus bangkrut, dan modal yang tidak sedikit ya teman-teman, itu berjuta-juta, apalagi dari modal ngutang, dan tidak berani bangkit lagi ya teman-teman. Sebenarnya kita kalau menanam atau berusaha apapun, kita melakukan usaha apapun, ketika kita bangkrut, kita jangan terpuruk teman-teman. Harusnya kita harus berani lagi, bangkit lagi, karena tidak ada yang tahu ya teman-teman. Setelah kita bangkrut yang pertama, kalau kita yang keduanya tidak mencoba lagi, kita tidak akan pernah berhasil teman-teman. Kita akan gagal total ibaratnya ya. Ibaratnya kita kalau jatuh
tidak berani bangun lagi, tidak mau maju lagi ke depan. Ketika kita jatuh, kita bangun, kita berbalik arah, nah disitulah kita tidak akan pernah sukses teman-teman. Nah di sini saya juga belum sukses teman-teman, saya ini masih perjalanan ya, ibaratnya perjalanan, belum menuju sukses. Karena sukses itu ya menurut saya perjalanan itu ya teman-teman, bisa menaklukkan apabila kita gagal, kita bisa menaklukkan kegagalan tersebut, bisa menerima. Apabila kita berhasil juga kita bisa bersyukur dan bisa menerima, tidak terlalu tidak terlalu senang berlebihan ya teman-teman. Kalaupun gagal, tidak selalu bersedih yang berlebihan ya, karena kuncinya di situ. Kalau kita terlalu banyak mikir, banyak susah, kita tidak bisa berkembang pikirannya teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini hari ini ngobrol tentang pengalaman ya teman-teman, atau untuk menginspirasi khususnya saya sendiri. Nah sambil menunggu buka puasa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian video hari ini, dan selanjutnya saya pasti akan membuat video-video lainnya tentang pertanian selain melon. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum, salam sukses.